Sebelumnya aku buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima Waalaikumsalam. kasih kepada teman-teman dari Dia, dari Arin dan juga dari Nadia yang sudah bersedia menjadi responden narasumber untuk topik generasi Z dan politik digital antara kebebasan berpendapat dan juga disinformasi. Di sini kita ingin berdiskusi dan juga menanyakan beberapa pertanyaan kepada teman-teman terkait dengan topik tersebut. Teman-teman bisa mulai perkenalan terlebih dahulu satu persatu. Selamat malam semuanya. Nama aku Diah Ayu Rahmawati dari Telkom University Purwokerto dan jurusan Teknik Biomedis dan umur aku sendiri 20 tahun. Perkenalkan, nama aku Sofi Sati Arin. Asal aku dari Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung, mengambil prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Untuk umur aku sendiri itu 21 tahun. Aku Nadia Syada Fitriani, aku dari Telkom University Purwokerto, aku dari program studi S1 Teknik Biomedis dan umur aku 21 tahun. Di era X atau Twitter yang sudah kita ketahui, TikTok sama Instagram yang sekarang, menurut teman-teman, Gen Z ini beneran lebih melek soal politik, apalagi politik-politik yang kemarin ya, yang apa namanya, mengangkat isu soal Prabowo, atau cuma lebih cepat terpengaruh narasi yang viral, dan kalau misalnya iya atau enggak, itu kenapa? Boleh dimulai dari Kak Nadia terlebih dahulu. Oke, mungkin dari aku, jawab menurut aku sendiri ya. Media sosial itu kan bisa jadi dua-duanya ya. Di satu sisi itu ada media sosial yang bantu Gen Z itu buat lebih cepat dan gampang ngerti terkait isu politik. Banyak anak muda juga pertama kali itu tahu soal isu politik atau kebijakan dari eh, TikTok atau Twitter atau Instagram karena penyampaiannya yang singkat dan mungkin karena ada visualnya juga. Tapi di sisi lain juga ada informasi yang salah sehingga konten yang bikin emosi atau sensasionalnya itu biasanya lebih cepat viral daripada yang berbasis data-data yang akurat. Jadi media sosial itu jadi tempat rebutan narasi dan tergantung kitanya juga sebagai pengguna mau nyaring informasi itu atau langsung percaya. Mungkin dari aku cukup. Boleh juga. Iya sih, benar apa yang dikatakan sama Kak Nadia. Mungkin boleh selanjutnya dari Kak Dia menyampaikan pendapatnya. Oke, kalau menurut aku itu Gen Z itu sebenarnya emang lebih cepat terpapar sama politik sih. Soalnya kan belum tentu kayak lebih melek gitu kan. Terus banyak nih kalau misalnya orang-orang tuh tahunya isu politik dari konten-konten yang viral gitu. Jadi apa ya, pemahamannya itu nggak mendalam banget. Terus jadi pengen cepet tahu sama pengen cepet terpengaruh aja gitu. Nah, kalau menurut saya itu Gen Z di era sekarang mungkin benar lebih terpengaruh dengan konten viral yang ada di sosial media. Tapi di sisi lain itu ada manfaatnya juga yang tadinya nggak tahu soal hal berikut atau soal politik yang sekarang terjadi, itu jadi tahu. Nah, itu tergantung dari diri mereka masing-masing sih, mau mengkonsumsi berita tersebut itu dalam hal positif atau negatif dalam artian yaitu cuman ikut-ikutan viral aja gitu. Cukup. Oke, malam semuanya. Jadi pertanyaan kedua akan dibacakan oleh aku. Nanti bisa menjawab satu persatu ya. Dan jadi pertanyaannya, kalau kebebasan berpendapat di media sosial itu mulai dibatasi untuk melawan hoax dan disinformasi, nah itu tuh melindungi demokrasi atau justru membungkam suara Gen Z? Kalau menurut aku sendiri, kalau misalkan pembatasannya jelas dan adil, itu justru ngelindungin demokrasinya sendiri. Soalnya kalau kebebasan berpendapat kan tetap penting ya. Jadi, tapi kalau dipakai buat nyebarin hoax, itu malah ngerusak ruang diskusi yang benar-benar sehat. Mungkin kalau dari saya sendiri itu
dengan kebebasan berpendapat bisa melindungi apa tadi ya namanya? Demokrasi ya. Demokrasi. Nah, demokrasinya tuh kayak harus jelas gitu. Untuk pembatasan konten terkait politik itu menurut aku perlu ya, terutama buat ngurangin adanya hoax sama ujaran kebencian. Tapi bukan berarti itu kritik dan pendapat yang wajar atau yang membangun itu ikutan dibungkam juga. Jadi menurut aku perlu dibatasi itu konten yang mungkin nggak jelas, terus salah, terus ngebahayain banget. Bukan karena beda pendapat, bukan beda pandangan aja, tapi selama aturannya jelas dan terbuka, mungkin untuk Gen Z sekarang tuh masih bisa memakai media sosial buat belajar, diskusi, dan ikut terlibat dalam politik dengan aman. Menurut aku kayak gitu. Di sini aku akan bacain pertanyaan ketiga. Nah, dalam kasus penyebaran hoaks politik yang lagi ramai sekarang, menurut teman-teman, yang paling bertanggung jawab itu bagian platform digital, pembuat konten, atau pengguna, yang dimana termasuk Gen Z sendiri, dan mengapa? Menurut aku tanggung jawabnya tuh ada di semua pihak. Jadi kalau buat platformnya itu harus bisa ngontrol algoritmanya. Terus kalau pembuat kontennya itu harus bertanggung jawab sama isi yang mereka buat. Dan penggunanya, maksudnya termasuk Gen Z-nya, itu harus lebih kritis dan nggak asal share konten ke orang-orang. Tuh. Kalau menurut aku sendiri, jawabannya sama kayak dia. Yang bertanggung jawab itu dari semua pihak, tapi dengan porsi yang beda-beda. Terus untuk platform digital tuh punya peran yang besar karena algoritmanya juga. Terus kalau nggak diawasi dengan baik tuh kontennya bakal lebih salah, terus lebih naik daripada yang informatif. Terus untuk pengguna juga eh, nggak bisa lepas tangan, soalnya eh, mi- soalnya kita yang milih mau share atau enggaknya kan. Kalau misalkan semuanya langsung percaya dan nyebarin tanpa cross check, maka hoax itu bakal terus berjalan. Mungkin seperti itu jawaban dari aku. Terima kasih. Saya setuju dengan pendapatnya Mbak Dia tadi. Semua emang bertanggung jawab ya. Jadi kalau dari platform digitalnya itu emang benar perlu diawasi. Terus untuk konten kreatornya juga kayak perlu memilih-milih kira-kira konten apa yang baik buat dikonsumsi sama pengguna platform digital. Terus untuk penggunanya yaitu kayak harus lebih bijak dalam mengolah informasi yang disebarkan di platform media sosial. Gitu. Cukup. Terima kasih kepada Kak Nadia Syahda Fitriani, Sofia Septiarin, dan juga Dia Ayu Rahmawati atas ketersediaan sebagai responden dalam topik kita, topik terkait dengan generasi Z dan juga politik digital antara kebebasan berpendapat dan juga disinformasi. Untuk kesimpulan dari ketiga pertanyaan yang sudah dijawab oleh teman-teman, ini sebenarnya masing-masing kembali ke orangnya lagi, kembali lagi ke cara berpikir orang-orang dan tergantung FYP tiap orang-orang itu bagaimana dan mungkin bisa terpengaruh sama lingkungan juga sama pendapat orang-orang. Kalau misalnya orang-orangnya punya database, punya punya fakta yang lebih faktual, jadi dia tidak akan tergiring oleh opini-opini politik yang viral. Tapi kalau misalnya dia tipikal yang ikut-ikutan, ya dia pasti akan tergiring sama yang viral, tapi juga bakal lebih gampang lupa karena nggak scare itu soal isu politik. Jadi kembali lagi ke orang-orangnya. Mungkin segitu saja dari kelompok 5. Terima kasih sekali lagi atas ketersediaannya sebagai responden. Kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.